Gunung Lawu merupakan gunung yang terkenal wingit alias keramat di Pulau Jawa. Gunung Lawu terletak di kawasan perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan dan Jawa Timur. Baru-baru ini viral ada seorang pendaki yang meninggal di sana. Mari kita bongkar kasusnya. Andi Sulistiawan merupakan warga RT 1 RW 14 Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang ditemukan tewas di Gunung Lawu pada 6 Juli lalu. Menurut informasi dari jurnal Pantura.id, Andi Sulistiawan dikabarkan hilang setelah mengantarkan teman perempuannya buang air kecil pada dini hari pukul 3.00. Hilangnya sang korban kemudian sudah dicari di area Hargodumiling hingga ke Pasar Dieng. Sampai pukul 10 pagi tidak ketemu, akhirnya teman-temannya turun melalui jalur Cemoro Sewu, tempat di mana mereka check-in pendakian di sana. Pada hari Minggu sore jam 15.00, ada rombongan pendaki dari Ungaran yang melewati jalur Cemoro Kandang. Setelah mereka sampai di Gegerboyo, keanehan pun terjadi. Seseorang dari Kemuning sedang berusaha mengumpulkan kayu cantigi, kemudian melepaskan seluruh kaosnya untuk membungkus kayu tersebut. Ternyata ini adalah sosok Andi Sulistiawan, pendaki yang tiba-tiba menghilang dini hari tadi. Suhu di puncak Lawu pada saat itu diperkirakan hanya 3 derajat Celcius. Seharusnya si Andi tidak melepas baju saat itu. Pada keesokan harinya, rombongan dari Ungaran tersebut menemukan jenazah Andi Sulis tanpa baju seperti saat bertemu sore kemarinnya. Tindakan membuka baju di atas puncak menjadi sorotan berbagai media untuk mengungkap alasan meninggalnya si Andi. Namun tunggu dulu. Di sini perlu diungkap mengapa si Andi bertingkah konyol seperti itu saat di puncak. Dari peristiwa ini, kira-kira apa penyebab si Andi bisa bertingkah seperti itu? Andi terlihat seperti orang gila dan berperilaku aneh saat ditemui oleh pendaki dari Ungaran. Mari kita ungkap misterinya. Akun YouTube Lembah Manah telah mewawancarai salah seorang rekan korban yang bernama Fajar. Dalam wawancaranya, Fajar membongkar kelakuan negatif sang korban saat mendaki gunung. Fajar menyebutkan bahwa si Andi atau korban sering mengucapkan kata-kata kasar. Wow, ini melanggar aturan pendakian, Bung. Selain itu, si Andi juga sering melewati jalur terobosan, padahal dia baru pertama kali itu mendaki Gunung Lawu. Ini juga melanggar peraturan, Bung. Dalam peraturan pendakian Gunung Lawu disebutkan bahwa pendaki dilarang membuat atau melewati jalur terobosan. Pendaki juga dilarang berkata kotor, jorok, dan tidak senonoh. Jadi jelas ketahuan kalau Andi telah melanggar peraturan tersebut. Selain itu, masih ada perilaku aneh yang dilakukan sang korban. Apakah itu? Fajar, sang rekan pendaki juga bercerita kalau sang korban membawa benda mencurigakan.
Andi sang korban membawa semacam kertas kecil yang di dalamnya ada tanah dan 2 helai rambut. Entah apa maksud sang korban membawa benda ini. Ya, sudah populer bahwa Gunung Lawu dihuni oleh banyak makhluk gaib. Bahkan tak jarang pendaki Gunung Lawu melihat sosok mengerikan seperti ini. Bisa jadi tanah dan rambut yang dibawa oleh si Andi malah mengundang makhluk halus untuk menjemputnya. Coba pikir sekali lagi, kenapa dia pas malam-malam ngantar temannya buang air kecil lalu pisah dan akhirnya menghilang? Padahal buang airnya cuma 2 menit. Anehnya lagi, untuk apa dia mengumpulkan kayu cantigi di puncak Gunung Lawu? Wallahu a'lam bishawab. Dari peristiwa ini bisa menjadi pelajaran buat kita agar kita senantiasa berhati-hati dan menjauhi pantangan-pantangan yang ada di gunung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.